dalam sanubari. Ku labur dalam doa-doa suci Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, semoga kan tetap jaya. FIFA TMI, FIFA TMI, panjang usia dan tetap abadi. FIFA TMI, FIFA TMI, menuju cita-cita suci. Kau datang mengemban amanah, membina kader pemimpin umat. Iman, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku labur dalam doa-doa suci Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, semoga kan tetap jaya. FIFA TMI, FIFA TMI, panjang usia dan tetap abadi. FIFA TMI, FIFA TMI, menuju cita-cita suci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA. Yang saya hormati Wakil Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan sekaligus Pengasuh Mahat TMI, Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak Idris MA. Yang saya hormati pula Ustadz Dr. Abdurrahman Thani SAG MEI, yang sekaligus pada kesempatan kali ini merupakan pemateri dalam workshop kepemimpinan dan keulamaan siang ini. Para asatid, panitia dan santri NIHI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir dalam acara kali ini senantiasa mendapatkan lindungan, taufik, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, dalam workshop kepemimpinan dan keulamaan siang hari ini, telah hadir di tengah kita, yakni Ustadz Abdurrahman Sani. Beliau merupakan alumni TMI pada tahun 1995, jauh dari angkatan kita. Status beliau yang merupakan alumni TMI menjadikan beliau bukan hanya sekedar pemateri pada siang kali ini, tapi beliau merupakan senior kita, guru kita, atau mungkin bisa dikatakan sebagai ayah kita yang hadir menjenguk anak-anaknya di pondok, seperti itu. Selepas beliau mondok di TMI, beliau mengabdikan diri selama 2 tahun di TMI Al-Amin Perenduan. Setelah itu beliau dipanggil oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari pada waktu itu untuk mendirikan Pondok Al-Azhar di Sumeneb. Mungkin yang dari Sumeneb mengetahui Pondok Al-Azhar. Begitu. Sekarang beliau merupakan dosen
Ekonomi Syariah di Universitas Trunojoyo Madura. Saya rasa antum semua yang ada di sini tahu di Universitas Trunojoyo Madura atau disingkat sebagai UTM. Itu. Oke. Dalam workshop kali ini tema yang akan kita bahas, mungkin Ustadz juga sudah diinformasikan oleh panitia, yakni krisis akidah dan keteladanan Muslim, keteladanan remaja Muslim di era digital. Di masa-masa seperti saat ini sudah kita ketahui secara bersama bahwa teknologi yang ada sudah berkembang begitu pesat. Salah satu di antara teknologi tersebut yakni media sosial. Media sosial ini sudah tidak bisa kita elakkan lagi, yang mana setiap individu yang ada di muka bumi ini menggunakannya, bahkan menjadi sebagai pemangku utama dari kebutuhan mereka. Ya, begitu besar manfaat teknologi yang ada pada saat ini. Namun meskipun demikian, manfaat-manfaat yang ada tidak lepas dari nilai-nilai negatif. Semisal karena teknologi yang begitu pesat, informasi yang tidak benar, hoax, radikalisme dengan mudahnya tersebar dan bisa merusak mental para remaja, khususnya remaja Muslim. Bukan hanya itu, tapi juga video-video yang tidak seharusnya. Sebagai contoh, video Pargoy mungkin yang terkenal, yang lagi viral di kalangan anak muda sekarang, dan atau video-video receh lainnya yang tidak memiliki manfaat sama sekali dalam membangun generasi muda yang sesuai harapan Islam. Nah, berangkat dari itu Ustaz, workshop kepemimpinan dan keulamaan ini diadakan dan mengangkat tema krisis akidah dan keteladanan remaja Muslim di era digital, yakni untuk membuka celah bagi para santri nihai yang sebentar lagi ini akan diwisuda. Karena mereka sebentar lagi akan diwisuda dan akan terjun ke tengah masyarakat, otomatis mereka yang akan diterjunkan ke masyarakat tidak mungkin mereka tidak berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan, khususnya dalam era digital seperti saat ini. Maka dari itu besar harapan kami kepada Ustadz Abdurrahman Tani untuk memberikan wejangan bagaimana kita generasi muda membuka celah agar bisa menjawab tantangan permasalahan-permasalahan kehidupan di era digital seperti saat ini. Tanpa panjang lebar, kita semua mari bersama-sama, insya Allah kurang lebih dalam 1 jam ini, menyimak secara seksama wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Sani. Atas segala perhatian dan waktu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil aziz alladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzinu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabab nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Tijani
Kiai Ozi Mubarok. Jadi beliau ini dulu kakak kelas saya, Kiai Ahmad. Nah, Kiai Ozi adik kelas saya. Jadi alhamdulillah beliau sampai detik ini diberikan nikmat kesehatan, sehingga mudah-mudahan diberikan kekuatan mengemban amanah Pondok Pesantren Al-Amin tercinta di masa-masa mendatang. Semua para asatidz mohon izin kami akan menyampaikan sharing ya. Jadi sharing apa yang mungkin bisa kalian bawa nanti. Tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Selanjutnya salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, serta santri kelas akhir ya, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah tahun 2022 ini insya Allah menurut catatan Ustaz tadi itu periode yang terbanyak ya, sekitar 217 ya tahun ini. Saya masih ingat kalau angkatan saya sekitar 137 ya, 137. Ini 217. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti bisa berbuah manfaat untuk kalian semuanya, dan secara pribadi juga saya sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah semua aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya berdiri saja ya, biar agak nyaman, karena saya mu'alim juga, hanya di perguruan tinggi sudah terbiasa ngajar dengan berdiri ya. Kalau dulu melihat sesuatu yang nggak beres langsung tempeleng kalau ngajar di Al-Amin dulu, bukan sekarang. Jadi sudah terbiasa itu, sehingga sudah terbiasa sistem yang sudah ada di sini mengakar. Jadi kalau ngajar ya berdiri. Saya sudah siapkan slide sebenarnya 33 slide, dan itu cukup luar biasa. Oleh karena itu saya dikasih waktu sekitar 1 jam lebih, berapa kira-kira? Lebih 30 menit. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa bermanfaat, karena banyak hal inginnya saya. Tidak sekedar cerita digital, tidak sekedar cerita tentang akidah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang semakin kompleks dewasa ini. Kebetulan di 4 bulan terakhir ini saya suruh ngomong banyak tentang digital. Itu ada di slide. Jadi ada sekitar 5 undangan ya, baik level nasional, ini untuk literasi digital, termasuk transformasi dakwah di era digital, indahnya berdakwah di era digital. Ini 5 kali yang sekarang ngomong yang terkait dengan digital. Oleh karena itu tema yang diberikan oleh panitia terkait dengan krisis akidah dan keteladanan pada remaja muslim di era digital ini perlu dipertanyakan, benar atau tidak, berlaku atau tidak jika saya kembalikan ke anak-anak pesantren. Oke. Oleh karena itu saya ingin memberikan ilustrasi panjang ya. Kalau kita berbicara potensi dulu anak muda, kenapa itu bisa menjadi benar? Ini karena potensi anak muda ini luar biasa. Pertama, potensi anak muda yang dimiliki adalah satu, ini potensi emosional. Jadi hati-hati dengan emosional kalian. Jadi
Jadi anak muda ini kalau emosionalnya nggak terkontrol bisa berbahaya. Contoh ini misalnya, kalian suatu saat mungkin di pesantren tidak ada, di luar sana kesenggol temennya, apalagi sudah mahasiswa, punya pacar, pacarnya kesenggol sebelah, langsung tas, awas bos. Nah, sudah begitu, marah, emosi yang tidak terkontrol. Ini potensi yang pertama. Nah, kalau saya ngomong tentang potensi ini saja, ini lebih banyak lagi. Nah, nanti saya kaitkan kenapa ini penting saya sampaikan dulu di awal. Yang kedua, potensi intelektual. Potensi intelektual, kalau kalian paham bahwa anak muda ini cukup luar biasa dibanding dengan yang lain. Contoh kalian membaca yang saya yakin mampu 1 jam bahkan lebih. Suatu hari saya mengadakan pelatihan mahasiswa bidik misi di di Pacet, Mojokerto. Ada salah satu mahasiswi membaca mulai dari masuk hotel sampai keluar hotel sampai di membaca terus. Kemudian saya tanya, apa yang dibaca? Ternyata cerpen. Cerpen. Apakah sampai punya target membaca ini sampai selesai? Iya Pak, ini pokoknya nanti hari ini harus selesai Pak. Oke, 1 buku setebal 200 halaman selesai. Karena apa? Karena dia punya potensi intelektual luar biasa. Coba suruh baca nenek kamu, buyut kamu, nggak akan mungkin. Itulah pemuda. Bagaimana kalian mengoptimalkan potensi itu tadi? Ini masih pertanyaan-pertanyaan, nanti jawabannya di akhir. Ya. Kenapa kita terjebak misalnya pada di era digital ini, kemudian kita terjebak? Tergantung potensi kita. Kita bisa membaca potensi kita enggak? Tuh. Potensi jasmani atau jasad badan kalian ini saya yakin lebih kuat daripada kakek-kakek kalian, nenek-nenek kalian. Jadi itu nanti membaca lebih kuat dari intelektual, mampu menyerap. Maka iman ketika sampai semuanya para mualimin ini kemudian menyia-nyiakan waktu begitu saja. Di luar sana akibat transformasi, ya, transformasi era digital, revolusi industri. Contoh, salah satu akibatnya adalah salah satunya ini memanfaatkan medsos, ya. Salah satu saja, ini selfie. Sekitar 6 bulan yang lalu 3 mahasiswi selfie di rel kereta api, langsung tertabrak, mohon maaf, kereta api, meninggal dunia. Ada seorang yang tidak disebutkan, adalah saya tanya semuanya, dari Cina, main game sampai meninggal dunia. Ada barusan saja sekitar 1 minggu yang lalu, sudah tua, kalau nggak keliru dari Sumatera, kalau tidak ini viral gara-gara main game terkenal dia, tapi terkenal stresnya, ya. Oke, inilah fakta. Seharusnya potensi tadi 3, ada yang mau ngomong 4, ada yang mau 6, cuman saya ambil 3 saja ini. Faktanya seperti apa sesungguhnya anak muda itu? Padahal kita sudah tahu potensinya. Nah, sebelum ke arah sana, ini karena kaitannya dengan keyakinan, ya. Saya mencoba untuk membaca pikiran panjenengan semuanya, ya. Ini bukan hipnotis, ya. Kalau pakai hypnomotivation, saya pelatihan minimal 3 jam. Ini saya hanya untuk mencoba jawaban kalian ini apakah pakai keyakinan atau pakai logika.
Saya turun dulu karena ini perlu gerakan. Saya ingin tahu, mungkin pertanyaan saya hari ini, pertanyaan hari ini mungkin salah, tetapi bisa jadi benar 3-4 tahun ke depan, atau bisa jadi benar hari ini karena diantara kalian yang memang benar-benar membutuhkan. Saya akan coba dulu, yang di depan dulu, Sohibul Lansoa. Pertanyaannya juga benar. Pertanyaannya secara umum, dan jawaban kalian nanti akan saya lihat apakah ini berdasarkan keyakinan atau logika. Sama dengan akidah. Bagaimana kita meyakini bahwa qalu rabbunallah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya sejauh mana kita percaya. Ini saya tanyakan. Oke. Pertanyaannya secara umum dan ini wajar. Kira-kira saya yakin panjenengan laki-laki normal, ya, laki-laki normal. Muhammad Haji Roy Husain. Roy Husain dipanggil Roy. Dari Bangkalan. Oke, dari Bangkalan. Bangkalan Brunei. Bangkalan Brunei. Oke, satu. Kemudian tengah. Saya ngambil tengah. Ini pas ini. Gak apa-apa. Ini sudah. Oke, Mas siapa namanya? Malik Min Bogor. Malik Bogor sama Bangkalan. Oke. Dengarkan pertanyaan saya. Saya mencoba membaca pikiran dua orang ini. Bahwa coba pertanyaannya adalah sederhana. Kira-kira perempuan yang seperti apa yang nanti pada akhirnya menjadi pendamping hidup sampean? Ciri-cirinya, sebutkan ciri-cirinya. Dari sini nanti akan bisa Bapak Anak bisa menganalisis apakah panjenengan pakai keyakinan atau pakai logika. Itu aja pertanyaannya, sederhana. Pertama, dia harus pintar. Oke. Terus cantik fisiknya. Setia. Pinter, cantik, setia. Yang pertama cantik, salihah, hafizah, setia. Dengarkan. Tadi yang sana bilang cantik yang pertama. Kemudian yang pertama pintar. Cantik, pintar. Ini masuk ke wilayah logika. Rata-rata jawabannya adalah cantik. Itu pertama. Logika sah-sah saja. Ngerti? Cantik. Yang kedua tadi apa? Baik, solihah. Cantik, oke sama. Berarti pakai logika yang pertama. Yang kedua tadi setia. Setia juga. Hafidhoh, bener? Itu sudah wilayah keyakinan. Saya tunjukkan bahwa logika panjenengan akan saya robohkan, keyakinan sampai akan saya robohkan kalau kalian tidak punya argumen yang tepat. Hati-hati. Oke, kalian ngomong solihah, ini pakai keyakinan. Gak ngomong cantik, cantik itu wilayah logika. Mas, lupa namanya. Iroy bilang tadi solihah, benar? Oke, saya punya teman perempuan. Ya, solihah. Hafidhil Quran 30 juz, bolak balik kanan kiri, hitam pekat, jalannya seperti ini. Mau
solih. Solih. Mau? Saya yakin enggak. Maka keyakinan sampean runtuh, artinya iktikad ya, keyakinan sampean runtuh hari itu juga. Oke. Ya. Logika. Sekarang saya mau nyatakan logika, dengarkan. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang agama, logika diindahkan. Ketika kita bermain logika, hati-hati kalau logika itu kemudian tidak dibangun dengan benar. Contoh, saya mau ngomong, ini perlu dicatat, ya, perlu dicatat nanti. Jadi pikiran membentuk keyakinan, keyakinan membentuk perilaku yang punya potensi 80% menjadi kenyataan. Oke, pikiran membentuk keyakinan, keyakinan membentuk perilaku hingga 80%. Jadi kalau Ustadz misalnya, kiai, mualim melihat akdonya, apakah anak ini pakai pikiran atau tidak? Sebenarnya sangat sederhana. Nanti, misalnya saya kalau untuk mengetahui mualim, misalnya saya tanya, mualim ta'al, ya Ustaz, Milena ya sih, sudah dipastikan anak ini hari itu pikirannya kosong. Nanti, tapi kalau ditanya, Milena ya sih, ta'al, Milena, saya bila syirkah Ustaz. Berarti ada sesuatu yang sudah dipikirkan jauh sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah pikiran yang seperti apa yang membentuk keyakinan, dan keyakinan yang seperti apa yang membentuk kenyataan atau perilaku yang punya potensi 80%. Setidaknya adalah pikiran yang diperhitungkan. Kalau tidak perhitungkan itu namanya tahawur, ngawur, berbahaya. Ini saya jelaskan di akhir lagi nanti. Saya potong-potong aja penjelasan karena waktu, ya. Cepat saya. Yang catat poin-poin pentingnya silakan. Mas siapa tadi? Malik, sesuai namanya. Amin, mudah-mudahan jadi Malikul akhir ini. Malikul Luwa, ya, Malikul Mulki. Harapan kita saya tak tahu Malikul Mulki yang punya kerajaan. Oke. Mas Malik jawaban pakai logika. Cantik, Ustaz. Oke. Nggak boleh sah. Bahkan Rasulullah pun bilang li jamalihadu. Logika, pakai cantik karena Allah, karena manusia tidak pernah bisa menciptakan kecantikan kecuali dipoles. Li jamalihadu. Cantik, wajar kamu pakai logika. Cantik. Yang kedua gimana? Oh, kalau bisa kaya Ustaz. Oke, nggak apa-apa, itu namanya logika. Dan ini rata-rata anak-anak muda jawabannya pakai logika. Kaya, oke. Kalau bisa anak terakhir Pak Ustaz, anak terakhir. Oke, anak terakhir. Kemudian yang terakhir saya, anak terakhir orang tuanya sakit-sakitan. Sah-sah saja. Itu berpikir pakai logika. Oke. Ini jawaban Malik. Ya, saya sambil saya ilustrasikan bagaimana pikiran membentuk perilaku. Ya. Bagaimana pikiran membentuk keyakinan, dan yang terakhir bagaimana pikiran kemudian membentuk perilaku. Lihat Malik sekarang. Contohnya ini nanti. Singkat kata, singkat cerita, kalau saya ceritakan panjang, 1 minggu kemudian saya ketemu Malik. Gimana Mas? Sudah ketemu? Alhamdulillah sudah. Cantik? Cantik Ustaz. Anak terakhir? Iya Ustaz. Kaya? Iya Ustaz. Orang tuanya sakit? Iya Ustaz. Sekarang malah di rumah sakit, komplikasi Ustaz.
insya Allah 1 minggu lagi wassalam. Enggak. Sah saja pakai logika. Wow, dia ketemu saya hari itu, ya mohon maaf, biasanya nggak pakai minyak rambut, pakai minyak rambut. Itulah pikiran membentuk keyakinan dan kemudian menjadi perilaku. Jalannya dirubah, pakaian dirubah, jalan tegak, karena sudah ketemu yang diinginkan. Perilaku berubah total. Sampai juga harus punya pikiran yang sama. Kalau jenengan tadi saya harus menjadi mundirul qaum. Bagaimana sesungguhnya mundirul qaum? 1, dipikirkan. 2, seperti itulah nanti apa yang kalian catat. Ini nomor 2, dipikirkan benar-benar. Salah satunya indikatornya adalah dicatat. Maka almarhum sering bilang, mencatat 1 kali lebih baik daripada mengingat 1000 kali. Dulu almarhum Kiai Idris Johari, ya, kalau mengarang buku berlomba-lomba sama saya. Suatu hari saya bertamu, sudah buat buka balik. Insya Allah bulan ini Pak Kiai judulnya. Oh, saya insya Allah juga bulan ini. Ayo, menang mana? Nanti bulan ini loh. Ternyata alhamdulillah beliau bukan berarti kalah, enggak, karena kesibukan beliau nggak selesai, karena kesibukan dan beliau kadang-kadang sakit. Saya 1 bulan selesai. Dan sampai detik ini alhamdulillah jiwa itu kemudian terus mengalir untuk membuat buku dan membuat buku. Di tesis saya, jadi sampai sekarang kalau kalian dilihat itu ekonomi Al-Ghazali. Ini insya Allah satu-satunya orang Indonesia. Jadi mengkaji Ihya Ulumuddin terkait dengan ekonomi. Pernah bedah buku, dialami, dianukoya. Para kiai bukan ngamuk, pengen pertanyakan beneran, apakah Ihya ada ajaran ekonomi sesungguhnya yang selama ini dikaji oleh pondok pesantren itulah kajian tasawuf. Ternyata ngajinya, mohon maaf sekali para kiai, ada sebagian yang kiai yang tidak detail ketika mengkaji di wilayah tertentu. Kadang-kadang santrinya ikut ngantuk. Kadang-kadang ngajinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Manutai sapane wong. Kharaja kang metu sapa yo man. Santrinya ngantuk enggak tahu. Padahal Imam Al-Ghazali luar biasa. Harus tahu sirah bagaimana sih proses Imam Al-Ghazali. Beliau ini pernah menjadi penasihat presiden. Maka wajar kalau ngomong tentang ekonomi. Bahkan beliau bilang nikmal auni indallah al-mal. Nikmat terbesar menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah harta. Ini beliau yang ngomong, bukan hadis ini. Kenapa bisa seperti itu? Tapi di sisi lain beliau juga ngomong, Imam Al-Ghazali ngomong, hati-hati dengan harta. Nah, itu loh. Ya, yang dikaji ngomong terus hati-hati dengan harta. Sementara nikmal auni indallahi al-mal tidak disampaikan misalnya. Maka umat Islam banyak yang kelaparan, banyak yang nggak kaya-kaya. Padahal Rasulullah misalnya mau nikah, bilang, saya pengen tahu sekarang. Nanti sayang sekali, saya pengen tanya, siapa yang tahu mahar Rasulullah kepada Siti Aisyah? Ada yang tahu? Oke, terlalu lama nanti. Saya dikejar waktu. Dikejar waktu cuma 1 jam. Maharnya Rasulullah pada Siti Aisyah, Siti Khadijah, mohon maaf, 21 unta. Harga unta sekarang berapa? Ada yang tahu? Ada yang bilang 150 juta sampai 200 juta. Kalikan sekarang kali 21, hampir 3 miliar. Artinya Rasulullah itu sangat profesional.
Sementara yang disampaikan oleh para ulama, kalau kalian sudah waktunya sudah kebelet nikah, walau kana khotaman min hadidin, benar? Walaupun toh cincin terbuat dari besi, gak masalah kalau sudah kebelet nikah. Nah itu yang disampaikan. Nah, sehingga apa? Yang penting nikah. Nah kalau kita berpikir profesional, begini. Nah harus dipikirkan. Kalau pikiran itu tidak pernah panjenengan pikirkan, persoalan itu tidak masuk dalam bawah sadar, di bawah alam pikir bawah sadar, maka tidak akan pernah terjadi. Sama dengan panjenengan semua. Saya harus menjadi mudirul qaum. Kalau tidak pernah jenengan pikirkan mulai sekarang, maka jangan mimpi jadi mudirul qaum yang sesungguhnya. Oke, saya lanjut cerita tadi nih. Singkat cerita, oke, sesuai dengan kenyataan. Dan 1 bulan kemudian saya ketemu lagi sama Mas Malik. Loh Mas, gimana Mas? Sudah compang-camping lagi, rambutnya sudah acak-acakan lagi. Biasanya pakai minyak rambut, sekarang sudah enggak minyak pakai rambut. Biasanya pakai minyak wangi, sekarang udah pakai minyak nyong-nyong. Sudah. Kemudian saya tanya, gimana Mas? Putus Pak. Putus. Hebatnya pikiran, hebatnya pikiran, maka mempengaruhi seluruh organ tubuh. Berpengaruh, potensinya 80%, langsung acak-acakan kembali. Ya. Kenapa? Kok putus, kan pilihan sampai ya? Iya Pak. Tapi itu perempuan ternyata ngemil terus, cerewet dan lain sebagainya. Kalau saya suruh menyebutkan 1000 kesalahan, maka Mas Malik menyebutkan 1001. Akan sangat mudah untuk ngomong tentang kesalahan orang lain. Oke, yang saya percepat. 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian ketemu lagi, dia sudah ganteng lagi. Wah, gimana Mas? Alhamdulillah Pak. Sudah ketemu yang bijak lagi? Sudah Pak. Oke. Cantik? Enggak Pak. Biasa saja. Ngerti? Ini yang disebut dengan memakai keyakinan. Logika yang dibangun oleh Mas Malik dirobohkan sendiri. Cantik, kaya? Enggak Pak. Biasa saja. Anak tunggal? Enggak Pak. Dia punya adik 9. Artinya logikanya dirobohkan sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keyakinan. Sama dengan seperti ini, di era seperti ini, kalau panjenengan keyakinan sampai kuat, maka sehebat apapun potensi tantangan, cobaan, rintangan di depan kalian, insya Allah tidak akan punya pengaruh signifikan terhadap perkembangan kepribadian jenengan. Tidak ada kalau keyakinan kalian kuat. Bahkan dulu yang mungkin, mohon maaf, yang sebelum masuk pondok ABCD, sekarang hancur, lebur, berubah menjadi manusia baru. Nah ini alhamdulillah. Nah itu emosional, fisik tadi sudah sampaikan, idealisme akan cepat lanjut. Nah itu kenapa? Faktanya seperti apa? Nah inilah anak muda, tahu sudah potensinya, tapi begitu tawuran. Ya, nah ini tadi sudah lanjut aja, sudah saya jelaskan tadi. Itu gelombang kedua. Ini berbicara dampak digital ya. Gelombang tren dan idola. Ya, wes sudah idola terus agak cepat mencoba ikut-ikutan. Lanjut ya, nanti akan saya jelaskan di akhir. Hedonisme. Nah ini ciri-ciri karakteristik yang ketika dia tidak mampu membaca potensinya, maka dia terjebak kepada budaya yang pertama, hedonisme. Budaya hedonisme ini hura-hura, budaya konsumtif.
Sing penting seneng. Ya, sing penting seneng. Dan ini mohon maaf di luar sana tidak ada di kalian karena kalian tersistem di sini tidak bisa keluar. Sudah kalau sudah pakai dia pakai sudah telepon ya, Mas, ayo Mas di warung kafe. Ayo di kafe ini yuk. Oh, gerutu. Sing penting happy. Itulah budaya hedonisme. Selanjutnya permisif. Permisif itu serba memudahkan, membolehkan apa saja boleh. Mas, makan ini boleh nggak? Wah, boleh. Nggak masalah. Itu kan babinya cuma sedikit. Ya, contoh sah-sah saja. Inilah budaya yang dibangun oleh ada orang-orang tertentu. Ya, nanti akan saya sebutkan di akhir yang memang akan memporak-porandakan kehidupan manusia terlebih umat muslim. Taklid. Hasil penelitian menyebutkan ternyata anak-anak muda ini sekitar 70-80% kehidupannya bergaya taklid. Ketika ditanya, "Mbak, kenapa jenengan pakai jilbab?" Seharusnya menjawab, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawabannya? Saya ikut. Mbak, itu loh kok pakai jilbab bagus ya? Itu 70-80% jawabannya adalah ikut-ikutan. Ini globalisasi, termasuk di dalamnya adalah digital. Lanjut. Nah ini, kita diserang dengan F4. Food, fun, fashion, fight. Kalian sudah ahlinya bahasa Inggris, terjemahkan sendiri. Ya. Ini, kemudian sebelahnya S3. Sex song spot. Kita dicekokin ini. Kalian di pondok pesantren mungkin tidak banyak mengenal, tapi di luar sana Allahu Akbar. Ini budaya. Apa itu bisa terjadi? Era globalisasi ini terjadi, termasuk di era digital ini. Lanjut bawahnya itu, ini bahayanya kapitalisme. Inilah kapitalis. Karena Bapak ini kemudian karena bahasanya adalah pejuang ekonomi syariah, maka harus berlawanan dengan kapitalisme. Oke, lanjut. Faktanya seperti ini. Nah, ini nanti sudah saya jelaskan Ustadz, apa itu hedonis, ya, kemudian permisif. Oke, lanjut. Oke, ini beberapa fenomena remaja. Sumber terpercaya di SCTV. Coba itu dengarkan. 93,7% remaja, bahkan anak-anak SMP SMA sudah melakukan seperti itu. Nah, ya. 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan lagi. Bahkan 4-5 tahun yang lalu ada 40% mahasiswi sudah tidak perawan lagi di Jogja. Ini penelitian. 21,2% remaja SMU pernah aborsi. Ya, hati-hati. HP, ya, semua informasi ada di genggaman tangan, tinggal tergantung kalian, pikiran kalian yang akan mengendalikan. 97% pernah nonton film yang mbah porno. Ini hasil penelitian. Anak-anak muda yang diserang, ya. Oke, dilanjut. Selanjutnya, Zat. Variasi permasalahannya remaja, macam-macam faktor individu, keluarga, lingkungan yang lebih luas, sekolah dan lain-lain. Nah, saya menjadi ingat ketika almarhum menceritakan ketika saya itu ngajar tarbiyatu wa ta'lim, tarbiyah wa ta'lim. Ada tarbiyah bi'ah, ya. Jadi keluarga, sekolah sama bi'ah. Lah ternyata bi'ah ini, lingkungan ini pengaruhnya lebih besar. 60% dia punya pengaruh luar biasa terhadap pendidikan sekolah sama rumah.
Pendidikan rumah sehebat apapun, kalau lingkungannya ternyata tidak mendukung, bisa hancur karena dia punya potensi 60% bisa merubah. Maka hati-hati, sekalipun panjenengan semuanya 6 tahun, ada yang 4 tahun di pesantren, kemudian dikirim suruh berjuang di tempat di situ penuh dosa. Kalau keyakinan kalian, akidah kalian tidak kuat, maka potensinya 60% kalian justru malah dirubah. Apa ada Pak anak pesantren yang seperti itu? Banyak. Saya itu ngajar kadang-kadang malah mencari anak yang songkoan. Jadi kalau ketemu mahasiswa, saya justru mencari anak pesantren, cari yang songkoan. Ternyata tidak. Tidak semua mampu bertahan punya songkok ketika dia keluar dari pesantren. Padahal ada yang bilang dulu Al-Quran suatu tajul ma'had. Songkok ini bagian dari mahkota pesantren. Saya bilang kepada mahasiswa, kenapa kalian tidak bangga menjadi produk pesantren? Kalau bisa warnai mereka, mahasiswa yang tidak di pesantren. Jangan justru malah terbalik, kalian yang terwarnai. Kenapa bisa terwarnai? Karena lingkungan semakin kuat. Hati-hati. Oke, lanjut. Nah, ini korban kapitalisme. Jadi yang sampean sebutkan tadi itu, anak aborsi, ya, sekulerisme, kapitalis, sekulerisme. Ini apa itu sekuler? Yang mencoba memisahkan antara kehidupan agama dan dunia. Ini bahaya. Kita lanjut, yaitu contohnya seperti itu. Ini korban aborsi. Lanjut, Set. Oke. Nah, ini kita belajar. Makanya kita harus ingat, ya. Ingat di sini nih. Seharusnya seperti apa? Ini skema akidah. Saya tidak akan panjang lebar menyampaikan ini, tetapi minimal Kak panjenengan tahu dari mana sesungguhnya kita berasal. Ini untuk mengilustrasikan bagaimana kita berakidah kuat, kemudian untuk apa hidup di dunia ini, dan akan kemana kita. Berasal dari Allah, aturan dari Allah, terkait dengan aturan Allah. Jadi hidup ini juga ada kaitannya dengan Allah. Kemudian akan kemana kita di akhir pembalasan nanti? Mau surga atau neraka? Kawan-kawan sekalian, tadi saya sampaikan terkait dengan pikiran. Dilanjutkan Ustaz. Coba nah ini sudah, terus lanjut aja ke arah potensi. Ini kaitannya dengan anak muda, keteladanan ya. Kalau saya tanya kalian, anak-anak muda, biasanya mahasiswa itu lebih menyebut K-pop, Michael Jackson, ya, yang lain-lain, wah hafal banget. Sampai faktanya antrian sampai 5 kilo ketika Justin Bieber itu 5 kilo antri. Tapi ketika ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang datang. Inilah kemudian maka krisis keteladanan sangat memungkinkan. Dan hari ini bisa terjadi gelombang besar. Mereka akan melupakan semuanya kecuali orang-orang yang tafakuh fiddin. Maka ada sebuah hadis nyatakan, ya, ini mudah-mudahan termasuk, tiada kebahagiaan yang paling bahagia kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Tiada kebaikan yang paling baik, yang paling indah kalau kebaikan ini diinginkan oleh Allah. Salah satunya adalah kalau Allah menginginkan kita baik. Man aroda bi abdihi khairon. Nah, ini saya kemarin khutbah pakai ini. Man aroda bi abdihi khairon. Barang siapa ketika Allah menghendaki seorang hambanya menjadi baik, ya, maka falyu'ajjil uqubah. Maka Allah akan mempercepat
ukubah siksaannya fit dunya di dunia. Wa idza amsaka syarron, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarron, ketika Allah menginginkan hambanya ini menjadi jelek, maka amsaka bin dambihi, Allah akan terus membiarkan mereka dalam kedosaan hatta tufia, sampai dia meninggal. Jadi kalau jenengan misalnya mau mencuri, punya angan-angan tok mencuri, mau mencuri kerentek, tiba-tiba tangannya klesleo, mau berbohong tiba-tiba tidak bisa bicara, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang panjenengan dan diinginkan oleh Allah kalian menjadi min khiyarin nas. Tetapi kalau dibiarkan terus bisa jadi ini ahadun min syarrin nas, berbahaya. Baik, ini karakter pemuda yang ke depan tadi itu, akidah yang lurus. Salah satunya yang disebutkan tadi, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nah itu, ini alamin alhamdulillah sudah mendarah daging, tidak perlu saya jelaskan. Tapi kalau Bapak, saya pribadi di luar sana dan tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan ini. Mandiri dalam penghasilan, wawasan luas, fisiknya prima dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipelajari. Lanjut Ustaz. Ini potensi pemuda muslim. Tadi sudah saya sebutkan, pemuda secara umum yang di sini adalah spiritual, ya ini yang harus kita tekankan. Jadi potensi spiritual kaitannya dengan akidah, ya. Sama halnya bagaimana kalian tadi Mas Malik meruntuhkan logikanya sendiri hanya untuk sebuah keyakinan. Ketika kita sudah yakin dan itu dipikirkan, maka semuanya akan menjadi beda. Kalian semua bisa mengantisipasi dengan optimal. Oke, lanjut Ustaz. Oke, ini kenapa kita harus berpikir ini manusia yang jelas makhluk paling mulia, paling utama. Alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tapi kalau tidak mampu maka ya menjadi asfala safilin. Oke, manusia punya akal, aktivitas berpikir, metode berpikir. Ini yang Bapak jelaskan, aktivitas berpikir. Dari tadi saya sudah menyampaikan terkait kekuatan berpikir, ya. Saking hebatnya pikiran manusia, maka Allah tidak pernah ikut campur pikiran manusia. Saya ulangi lagi, saking hebatnya pikiran manusia, maka Allah tidak pernah ikut campur pikiran manusia. Allah menciptakan rambu-rambu, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, halal haram. Kalian mau mencuri, terserah, itu pikiran kalian. Kalau Allah langsung hadir, maka tidak ada manusia. Semua baik, tidak ada manusia jelek. Maka di Al-Quran kalau tidak salah menghitung sekitar 88 ayat diakhiri dengan kata-kata la'allakum ta'qilun, la'allakum tatadabbarun, la'allakum tatafakkarun. Artinya sama, mudah-mudahan kalian mau berpikir. Maka pikiran, saya ulang lagi, membentuk keyakinan, keyakinan membentuk perilaku hingga punya potensi 80% menjadi kenyataan. Maka berpikirlah yang baik-baik. Ketika energi kita berpikir kuat, ya, maka insya Allah kalian akan ditemukan orang yang satu energi. Kalau dalam fisika satu frekuensi. Jadi misalnya Mas Malik tadi itu bener-bener, ya ini contoh yang maksudnya dipikirkan seperti ini. Begitu dia memilih cantik Ustaz, oke cantik, sampean sudah tahu bayangannya cantik itu seperti apa, perempuan cantik itu seperti apa, sudah ada bayangan pikiran, sehingga meyakini dia, wah ini nanti calon idaman saya. Sampean punya target, 1 minggu ini saya harus dapat, ketemu
Tapi kalau kalian tidak kalian pikirkan, itu akan lewat begitu saja. Ya, banyak 2 bulan yang lalu ini cerita. Ada anak tadi yang masuk kategori yang pertama, ya. Tubuhnya penuh dengan tato. 2 bulan yang lalu menghadap saya, sebenarnya saya kenal dan ini salah satu kakaknya ini Ustadz Tahfidz, cuman sudah keluar. Ustadz Tahfidz saya kenalnya sama Ustadz ini. Saya tidak tahu kalau dia punya adik yang salah pergaulan. Nanti kalau punya adik ternyata salah pergaulan dan cukup lama. Tiba-tiba corona kemarin kedua orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini kemudian stres karena dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya, sudah langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya menjadi tak berguna menurut dia. Sehingga dia banyak mengurung diri di rumah, ketemu orang takut. Nah, akhirnya Ustadz ini kemudian telepon. Ustadz Abdurrahman Sani, ya Ustadz, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Antum katanya bisa hipnoterapi ya? Bukan bisa, hanya membantu lewat pikiran. Adik saya ini begini gimana? Sekarang jam berapa? Jam 10-an Ustadz. Sebelum jam 12 harus sampai rumah. Saya bilang begitu. Ya alhamdulillah sampai rumah. Jam 12 persis saya mencoba untuk mengalihkan bawah sadar. Nah, ini kalau ngomong bawah sadar nggak habis saya, nggak selesai. Perlu waktu 2 jam 3 jam lagi. Tapi singkat kata singkat cerita, saya bawa ke bagaimana berpikir tadi itu. Pikiran membentuk keyakinan membentuk perilaku sampai 80%. Singkat kata singkat cerita tadi, anak ini kemudian menjadi kembali normal. Kembali seperti semula dan saya sampaikan, Mas, sampean ini sudah sepuh, umurnya berapa? Sudah 30-an Pak, cari pacar. Saya suruh cari pacar, tapi masa ada yang mau Pak? Saya tatuan begini semuanya. Cari pacar yang benar, yang baik. Iya Pak, 1 minggu bisa nggak? Karena dia sudah normal. Saya usahakan Pak, cari. Caranya gimana Pak? Pikirkan. Salah satunya pikirkan. Ini pikiran membentuk keyakinan tadi itu. Ciri-cirinya seperti apa? Singkat kata singkat cerita, ternyata ya 2 minggu kemudian ketemu sama saya dan membawa anak perempuan yang mau jadikan pacarnya. Alhamdulillah Pak, saya sudah dapat. Oke, saya pengen ngomong sama pacarnya. Iya Zat, ternyata luar biasa. Dia dapat anak pesantren, ngerti? Karena yang dipikirkan itu, saya harus dapat anak pesantren biar bisa memperbaiki saya. Dalam pikiran dia, pokoknya saya harus dapat anak pesantren. Gambarannya begini. Bener, ketemu anak pesantren dan anak yatim piatu, tidak ada orang tua, kedua anak orang tuanya. Alhamdulillah. Nah, ini sudah proses pacaran. Setelah wisuda nanti nikah. Luar biasa. Maka dengarkan, mungkin saya kasih kunci saja, ya. Saya kasih kunci saja. Kuncinya ada 4, dicatat. Nanti kalian bisa mungkin kalau Imam Al-Ghazali syarat berdoa begini ya, tarkul amal syai'ah, jadi meninggalkan kejelekan, meninggalkan dosa, itu banyak persepsi bagaimana doa kita terkabulkan. Lah ini pakai teori tersendiri dan teori hipno. Nah, insya Allah bisa memungkinkan. Bisa jadi ini salah satu kunci bagaimana kita doa kita diijabahi. Pertama, fokus.
sebenarnya kalau ada waktu lain nanti kita coba ini. Jadi fokus itu satu persoalan. Ngerti? Fokus itu satu persoalan. Kalian kalau berdoa cukup satu dulu. Bukan Allah bingung, enggak. Tetapi Allah pengen lihat apakah kalian serius atau tidak. Maka kata Allah, "U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Berdoalah kalian kepada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al-yakin, sebuah keyakinan. Tafsir yang lain menyebutkan al-yakin adalah kematian. Maka kita yakin dengan adanya Allah sampai ajal menjemput. Tapi sesungguhnya kalau secara letterlek kalian pahami, ini karena bahasa Arab, hatta ya'tiyakal yakin, kalau kita berdoa maka harus punya keyakinan. Jadi kalau kalian doa, amin, begini, amin, gak usah berdoa, ngerti? Karena Allah butuh keyakinan. Ubud robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang padamu al yakin, sebuah keyakinan. Syarat utama berdoa yakin, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita fokus. Fokus itu satu persoalan. Masalahnya apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala itu apa masalahnya? Kalau masalah kalian, ya Allah, besok saya mau ujian, ya Allah. Berikan kami nilai yang terbaik. Berikan kepahaman kami seperti hanya Engkau memberikan pemahaman kepada para rasul dan para anbiya, ya Allah. Serius? Belum selesai sudah. Ya Allah, besok ini saya belum dapat kiriman, gimana? Wes gagal itu, sudah gagal. Fokus. Yang pertama fokus. Jadi urutan yang mohon maaf, yang pertama rileks dulu. Rileks. Kalau kalian kuya-kuya itu mesti orangnya rileks dulu, ya. Rileks itu seperti apa? Caranya tarik napas minimal 3 kali. Jadi kalau kalian berdoa minimal tarik napas dulu. Langsung semua pikiran hilang. Pikiran yang jelek-jelek tidak menentukan hilang. Jadi pertama rileks, dengan kemudian tarik napas, kemudian fokus satu persoalan. Yang nomor 3, ya, yang nomor 3 ini imajinasi, mengimajinasikan. Jadi kayak kalian mengimajinasikan kalau kalian mau dapat perempuan yang cantik, diimajinasikan ketemu. Dulu ada salah satu mahasiswa, ini mahasiswa teknik, mengimajinasikan saya harus juara internasional. Ini anak Trunojo ya, bisa mengalahkan teknik ITS gara-gara imajinasinya kuat. Saya membayangkan saat itu Pak, juara 1 internasional buat robot. Singkat kata singkat cerita, saat itu dia mengimajinasikan 2 tahun yang lalu, akhirnya terjadi. Dan dia juara internasional di Indonesia, juara 1, mengalahkan ITS. Kemudian dia dikirim ke Rusia saat itu, sekarang perang. Tapi anak ini kemudian yang terbaik nggak dikembalikan lagi di Indonesia, diambil oleh Amerika. Itu hebatnya pikiran, mengimajinasikan dulu. Maka jenengan ketika berdoa mengimajinasikan apa kira-kira yang kalian doakan itu benar enggak. Baru sugesti mulai detik ini ya Allah, sampai ajal menjemput nanti ya Allah, saya tidak akan selesai untuk mengucapkan kata-kata ini. Misalnya, saya tidak akan main-main sebelum cita-cita saya tercapai ya Allah. Ini teman-teman, kawan-kawan sekalian, ketika itu kalian ngomong seperti itu, bawah sadar panjenengan terbuka, maka secuil sugesti apapun nanti punya potensi 80% jadi kenyataan. Sama dengan shock terapi. Ini saya ingin tahu, saya yakin kalian ini kalau saya tanya satu-satu nggak selesai. Saya yakin di antara kalian pernah ditanya, pernah ada yang ditempeleng oleh orang tua. Ini namanya shock terapi.
Coba saya ingin tahu secara jujur, saya Pak, siapa yang pernah ditempeleng oleh orang tua dengan hal-hal yang kecil atau apa? Nggak apa-apa. Saya perlu, kenapa saya harus merubah? Ini kalau nggak dirubah berbahaya nanti. Coba saya ingin tahu siapa yang pernah ditempeleng orang tua atau familinya lah. Angkat tangan, nggak apa-apa. Jujur saja. Bukan saya bertanya siapa yang pernah menempeleng, bukan. Yang pernah ditempeleng. Baik, kayaknya nggak ada. Ya oke. Berdiri Mas, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo Malim, sebentar lagi antum jadi ustadz, harus nggak apa-apa. Siapa? Maliman? Avandi, dari mana? Surabaya. Oke. Surabaya. Saya tahu karena istri saya dari Surabaya, jadi saya paham. Surabaya itu Jawa tapi keras. Cak-cuk itu sudah ngebiasa. Oke. Saya boleh tanya lagi, kenapa dulu pernah ditempel oleh orang tua? Maju. Biar didengar semuanya, sehingga Bapak Ustadz menjadi tahu bagaimana nanti pola merubah. Kalau dia jawabannya dia nanti A begini, kalau B begini, nanti solusi. Silakan. Gara-gara disuruh bantuin nyuci masih ngelak, gak mau gitu ya? iya. Terus ditempeleng berapa kali? Satu kali, Sampai nangis? iya. Kira-kira umur berapa? Masih SD, Kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Oke. Tetap di sini. Coba saya pengen tahu dulu ketika ditempeleng, hati yang paling dalam saat itu, karena 3 SD saya enggak tahu. Anda anggaplah itu sekarang misalnya. Itu sampean mau ngomong apa? Atau saat itu sampean ngomong apa? Atau kemarin sempat bilang? Apa pada waktu itu Bapak gimana? Gak nyangka Pak. Gak nyangka. Hati yang paling dalam ngomong gimana? Ngomong pada orang tua baik atau jelek? Enggak Pak, nyesel. Baik, kesel. Baik, Mas Avandi bilang kesel. Ya, saya terjemahkan bahasa kesel. Oke, tapi tidak apa-apa. Berdiri dulu, tidak apa-apa. Dengarkan. Andai kata jenengan tahu bahwa shock ini tadi itu berdampak positif terhadap perkembangan jenengan, maka menjadi sangat luar biasa hari ini. Kalau ditempeleng oleh orang tua, kalau ada manusia dalam keadaan tertekan, maka ini saya sebutkan salah satunya ditempeleng. Ketika ditempeleng, diar. Kemudian kamu bilang saat itu dan berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Hari ini saya melakukan kesalahan kecil saja, diperintah orang tua, tidak mau ditempeleng, ya Allah. Lah, kemudian kalian mensugesti diri kalian sendiri, ya Allah, mulai detik ini ya Allah, sampai ajal menjemput nanti jika perlu ya Allah, saya harus membahagiakan orang tua. Penempelengan ini penempelan terakhir buat orang tua. Orang tua akan melihat saya selalu bangga. Maka ini punya potensi 80%, karena begitu kena shock terapi, pada waktu itu tempeleng itu bawah sadar langsung terbuka. Ucapan apapun langsung masuk dan punya potensi 80% menjadi kenyataan. Akan menjadi orang hebat. Ini teorinya. Tapi kalau ternyata yang dimaksudkan Mas Avandi adalah kesel tadi itu bilang begini, ditempeleng jedar, bangsat, sampai misuh-misuh, awas, nanti kalau saya sudah dewasa akan saya bunuh. Ngerti? Maka mulai detik itu juga Mas Avandi akan menjadi seorang pendendam. Hati-hati. Terus bagaimana Pak? Nah, ini harus dirubah mindset pikirannya,
Harus dicuci dulu pikirannya, dimasukkan sugesti yang baik. Kalau enggak, maka dia punya potensi akan menjadi pendendam. Sampai kapan? Bahkan dalam teorinya, ya sampai ajal menjemput. Kalau kalian tidak sadar, ini anak ini jadi pendendam, ini dulu jangan-jangan pernah ditempeleng oleh orang tuanya. Begitu saja. Ini teorinya. Ya silakan. Makasih Mas. Jadi hati-hati. Hati-hati kepada yang satu energi seperti ini, hati-hati, bahaya. Jadi kalau kalian misalnya ada anak yang mungkin dalam bahasa kita orang yang terdolimi itu doanya terkabulkan. Hati-hati ketika sampean ini sudah ada 6 tahun, sudah 4 tahun, artinya saling mengenal. Berarti ini satu energi. Tiba-tiba ada Mas siapa namanya? Asror. Mas Asror jalan-jalan begini karena Mas Asror ini lemah. Ditepang dari belakang, tas jatuh. Ish. Dia lemah, dia tidak berdaya, tidak mampu menjawab. Cuman dia masuk bawah sadar di sini dan bilang, Mas, saya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ditenono orang Jawa bilang, ilmu ini sampai kayak enggak nafik. Punya potensi ijabah ini 80%. Hati-hati, karena apa? Karena dia pernah satu energi. Berbahaya ketika panjenengan ini karena sudah jadi satu. Kelas NHI kelas 6 jadi satu. Tiba-tiba kalian malah memporak-porandakan. Maka akan kalah kalau satu orang energinya kuat, yang lain 217, yang nomor 217 ternyata Mas Asror, karena Mas Asror lemah. Kemudian kalian lakukan begitu saja dan dia berdoa. Berbahaya. Maka kekuatan ukhuwah ini harapnya menjadi satu energi. Oke, sampai di situ. Nah, ini sudah ada. Lanjut. Orang sukses 85% ditentukan dari sikap dan perilaku. 15% baru ditentukan oleh keterampilan. Jadi mohon maaf, ini mau cerita sekilas. Bapak dulu itu S1 mungkin hanya 1 semester. Karena Bapak tadi disampaikan suruh membuat pesantren, tiba-tiba 50 tahun alamin saat itu saya dipanggil oleh almarhum, Abdurrahman Ta'al, kenapa kamu gak ikut wisuda? Aduh Pak Kiai, saya gak pernah kuliah. Pak Kiai yang marah. Kamu sanggap kuliah? Kamu sanggap kuliah? Akhirnya oret ke Pak Rektor. Rektornya Kiai Maktum. Pak Kiai Maktum oret langsung ke pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saat itu Ustadz Fatur Rahman almarhum. Ya selesai, singkat kata. Tetapi sebelum selesai kamu ujian dulu di IAIN sana 5 hari. Semester 2 sampai semester 7. Saya Bapak nggak usah, malah nggak baca sama sekali. Kalau baca malah bingung. Wis bismillah aja modalnya, yakin. Hanya bismillah modalnya, ya yakin. Masuk, singkat kata singkat cerita, selesai. SAG tadi itu. Makanya sarjana alam goib, ini saya sendiri. Dan hebatnya SAG itu hanya ada pada tahun saya sendiri, yang lainnya tidak ada. Setelah itu ganti SHI sarjana hukum Islam, SEI sarjana ekonomi Islam, PI sarjana psikologi Islam, dan lain sebagainya. Nah dulu semua sarjana agama jadi satu, SAG sarjana agama. Ada cerita, ada kawan dari Kalimantan karena dia bergelar SAG dikira sarjana agribisnis. Begitu masuk di salah satu perusahaan langsung diterima karena dianggap ini mahasiswa pertanian, agribisnis pertanian, diterima langsung. Oke, singkat kata singkat cerita. Tapi karena sudah diterima, ya mau nggak mau saya nggak bisa Pak pertanian ini gimana? Akhirnya ya suruh dakwah. Ya sudah, karena dakwah agama. Oke ya. Ini kalau cerita itu panjang lagi. Baik, jadi yang terakhir tadi itu 15% ini ditentukan oleh keterampilan. Mau atau tidak mau, ini kuncinya ada 80% ada di sikap dan perilaku. Insya Allah saya yakin
apa yang ditanamkan oleh Al-Amin selama ini dengan berbagai macam karakter ya, mental kalian. Kalau kalian benar-benar bawa sungguh di masyarakat, maka apa yang dikatakan oleh almarhum Kiai Tijani, Kiai Zarkasi, Kiai Idris, Al-Amin tidak dibesarkan oleh pondok, tetapi Al-Amin dibesarkan oleh santrinya. Biarlah Al-Amin terkenal karena santrinya, Al-Amin bukan terkenal karena kiainya. Kalau panjenengan misalnya lihat di luar sana, semua saya yakin tahu Gus Dur, tapi kalau saya tanya mana santrinya Gus Dur, sampean kadang-kadang tidak tahu. Di luar sana alhamdulillah masih ada. Itu loh, ya mohon maaf, itu siapa ya? Santri Al-Amin ya? Iya. Di sana santri. Nah, ini loh yang kita maksudkan. Ini karakter yang dikembangkan oleh Al-Amin sehingga perilaku itu benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Saya kira itu saja. Nanti karena sudah asar, jadi karena habis asar saya harus isi yang mualimah. Akhirnya syukran ala husni hitamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdurrahman. Telah kita simak bersama tadi tentang akidah, tentang karakter seorang pemuda muslim dan lain sebagainya. Mungkin ada satu hal yang menarik dalam hal akidah yang barusan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman, yakni bagaimana kita membangun logika yang baik. Seperti itu. Jadi membangun logika yang baik akan menghasilkan akidah yang baik, dan dengan akidah yang baik kita bisa menjawab, bisa menghadapi tantangan persoalan kehidupan yang menanti kita di luar sana. Mungkin kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan mungkin Ustadz jika ada. Kita cukupkan 2 pertanyaan saja mungkin karena sudah hampir asar. Kalau itu pun kalau ada yang mau bertanya. Ada? Enggak ada? Oke, jika tidak ada, kami berharap apa yang disampaikan barusan oleh Ustadzuna Ustadz Abdurrahman antum catat, antum resapi, antum hayati, dan antum praktekkan, antum tanamkan dalam diri antum, sehingga itu menjadi kebiasaan, habit yang terus mengakar sampai antum menjadi seperti Ustadz Abdurrahman. Seperti itu. Oke, maka dengan demikian kita akhiri workshop kepemimpinan dan keulamaan dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu workshop siang hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau datang mengemban amanah, membina kader pemimpin umat, iman, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku labur dalam doa-doa suci, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, semoga kan tetap jaya. FIFA TMI, FIFA TMI, panjang usia dan tetap abadi. FIFA TMI, FIFA TMI, menuju cita-cita suci. Kau datang
Iman, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku lebur dalam doa-doa suci. Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah semoga kan tetap jaya. FIFA TMI, FIFA TMI, panjang usia dan tetap abadi. FIFA TMI, FIFA TMI, menuju cita-cita suci. Mengemban amanah, membina kader pemimpin umat. Iman, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku lebur dalam doa-doa suci. Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah semoga kan tetap jaya. FIFA TMI, FIFA TMI, panjang usia dan tetap abadi. FIFA TMI, FIFA TMI, menuju cita-cita suci. Kau datang mengemban amanah, membina kader pemimpin umat. Iman, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. Ku baktikan dalam sanubari, ku lebur dalam doa-doa suci. Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah semoga kan tetap jaya. FIFA TMI, FIFA TMI, panjang usia dan tetap